Fasilitas layanan publik. Halo RRI. Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan program Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Alvina Damayanti. Dan di Halo RRI kami juga mengajak Anda untuk memberikan untuk menginformasikan kami seputar pelayanan publik yang sedang terganggu maupun masalah lainnya, bersama kami di line telepon 3699977 atau di pesan WhatsApp di 082179279090. Sembari menunggu partisipasi Anda untuk bergabung bersama Halo RRI, kami memiliki informasi mengenai program sertifikasi halal bagi UMKM di Sumatera Selatan yang menunjukkan progres signifikan pada tahun 2026. Dari total kuota tahunan 24.407 sertifikat, sebanyak 10.491 telah dimanfaatkan. Angka tersebut setara dengan sekitar 43% dari total kuota yang disediakan oleh pemerintah. Capaian ini, pendengar, menjadi indikator meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal. Kepala Satgas Halal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Yauza Effendi, mengungkapkan, secara keseluruhan jumlah sertifikat halal di Sumatera Selatan telah mencapai sekitar 60.000 sertifikat. Sertifikat tersebut mencakup lebih dari 225.000 produk yang beredar di masyarakat. Ditambahkan Yauza, distribusi sertifikasi masih didominasi wilayah perkotaan, khususnya untuk Kota Palembang. Kota ini mencatat jumlah sertifikat dan produk halal tertinggi dibanding daerah lain. Sementara itu daerah kabupaten dan kota lainnya masih tertinggal. Serta pemerintah terus mendorong pemerataan melalui sosialisasi intensif kepada pelaku UMKM di daerah. Pemerintah juga berharap sisa kuota ini dapat dimanfaatkan optimal oleh pelaku usaha. Upaya ini penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Dari program sertifikasi halal UMKM di Sumatera Selatan, selanjutnya kami memiliki informasi dari pemerintah yang terus mendorong pelaku UMKM di Sumatera Selatan untuk segera mengurus sertifikasi halal. Hal ini seiring tenggat waktu mandatori yang jatuh pada tanggal 17 Oktober 2026. Kebijakan ini, pendengar, akan menjadi titik penentu bagi produk yang telah bersertifikat maupun yang belum. Produk yang belum bersertifikat diwajibkan mencantumkan keterangan secara khusus. Kendala utama masih terjadi di sejumlah kabupaten dengan capaian yang rendah. Daerah seperti Empat Lawang, Ogan Komering Ulu, dan Pagar Alam mencatat sejumlah sertifikat di bawah 1.000. Kepala Satgas Halal Pemprov Sumatera Selatan, Yauza Effendi, mengungkapkan kondisi ini berbeda dengan wilayah perkotaan yang relatif lebih banyak yang sudah mendaftar. Hal ini menjadi fokus perhatian pemerintah dalam pemerataan program. Pendengar, untuk mengatasi hambatan, pemerintah menyediakan 2 skema sertifikasi halal. Skema tersebut yakni reguler berbayar dan self-declare gratis untuk usaha yang beresiko rendah. Selain itu, sektor yang disertifikasi tidak hanya produk makanan dan minuman, jasa terkait seperti rumah potong hewan dan unggas juga termasuk dalam program ini. Yauza menambahkan, pemerintah mengimbau pelaku usaha memanfaatkan program gratis yang masih tersedia. Sertifikasi halal dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan kepatuhan regulasi. Jika tidak disegera dipenuhi, pendengar, pelaku usaha berpotensi mengalami sanksi administratif. Meski demikian, fokus utama saat ini adalah pemetaan dan edukasi sebelum penegakan penuh aturan. Informasi selanjutnya datang dari Polda Sumatera Selatan yang mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Kabupaten Musirawas. Melalui operasi tangkap tangan yang digelar Selasa 21 April 2026, jajaran Subdit 4 Tipidder Disterkrimsus berhasil mengamankan 12 orang tersangka. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang melaporkan dugaan penyelewengan BBM subsidi dengan modus pemindahan muatan ilegal di tengah perjalanan. Tim penyidik yang menerima laporan tersebut segera bergerak cepat menuju lokasi di Jalan Lintas Lubuk Linggau, Soralangun, dan menemukan aktivitas mencurigakan di sebuah gudang penampungan yang tidak berizin. Di tempat itu, pendengar, petugas memergoki sebuah mobil tangki yang seharusnya menyalurkan BBM ke SPBU, namun justru melakukan pembongkaran muatan di gedung
ilegal. Tindakan ini mencurigakan karena diduga kuat BBM yang diangkut dicampur dengan minyak sulingan dari masyarakat untuk dijual kembali. Dalam operasi tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan 12 orang tersangka dengan berbagai peran, mulai dari pos sopir, kernet, hingga pemilik gudang serta pekerja yang terlibat dalam proses pemindahan dan pengelolaan BBM ilegal. Tak hanya itu pendengar, petugas juga menyita barang bukti berupa puluhan tetmon penampung, selang, mesin pompa sedot, serta 5 unit kendaraan operasional yang digunakan dalam aktivitas ilegal tersebut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Doni Satria Sembiring, menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen serius Polri dalam memberantas praktik mafia BBM yang merugikan negara dan masyarakat. Para tersangka yang terlibat dalam praktik BBM ilegal ini dijerat dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang telah diperbarui melalui regulasi terbaru terkait sektor energi nasional. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Polri hadir untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan bahwa distribusi energi berjalan dengan adil dan tepat sasaran. Kami masih undang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di Halo RRI melalui line telepon di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090 dan tayangan Halo RRI bisa dilihat secara langsung melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang. Sudah ada pendengar yang bergabung di Halo RRI pada pagi hari ini. Halo RRI, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Vina. Dengan siapa di mana, Mbak? Dengan Dini di Kalidoni. Baik, silakan Mbak Dini. Iya, saya cuma mau tanya aja, mungkin bisa dibantu ya mencari jawabannya. Kan saya mau berkurban ya. Gimana ya cara memilih hewan kurban itu sesuai syaratnya gitu, Mbak? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Mbak Dini tadi bagaimana cara memilih hewan kurban sesuai dengan syaratnya? Iya. Baik, terima kasih Mbak Dini. Iya, terima kasih. Dan juga pendengar kami masih undang Anda untuk bergabung bersama kami di Halo RRI di line telepon 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Halo RRI. Sayang, handphone kamu mana? Lagi dicas sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar. Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya. Udah kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya. Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar? Parno kamu tuh yang cepat naik. Tapi kan yang kita harus matikan semua peralatan listrik kan kalau lagi nggak digunakan untuk mencegah kebakaran. Apa itu? Tuh kan meledak. Air. Cabut dulu colokannya. Aduh. Ih kamu tuh Aduh, suka nggak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana sih? Kamu itu nanti aja ngomelnya. Ih kalikan nol semua sebelah sama kamu. Jalan Brawijaya 15A. Permisi. Ya? Pak Gerinya ada? Wah, tuannya belum pulang. Iya, saya tahu. #@work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu. Pak, silakan masuk, Pak. Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela. Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting. Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat.
Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut. Masih bersama Anda, Halo RRI. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam program Halo RRI, ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan. Silakan Anda sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur. Atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami melalui line telepon di 07113699977 atau di pesan WhatsApp di 082179279090 serta melalui aplikasi RRI Digital. Terkait penelpon kita pendengar Mbak Dini tadi yang bertanya mengenai cara memilih hewan kurban, akan kami koordinasikan dengan pihak terkait. Dan pendengar, sembari kita menunggu penelpon di Halo RRI pada hari ini, ada informasi menjelang Idul Adha, kenaikan harga hewan kurban kembali menjadi perhatian masyarakat. Kondisi ini kerap menekan daya beli warga sekaligus memunculkan keluhan dari peternak terkait tingginya biaya produksi. Di tengah situasi tersebut, pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dituntut hadir sebagai penyeimbang. Peran ini menjadi penting agar stabilitas harga tetap terjaga tanpa mengorbankan salah satu pihak. Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hewan Jafrizal mengungkapkan, TPID dinilai tidak cukup hanya fokus pada komoditas pangan utama seperti beras ataupun cabai. Hewan kurban juga termasuk komoditas strategis musiman yang berdampak langsung terhadap inflasi daerah. Selain itu juga pendengar, dinamika harga hewan kurban turut mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, intervensi kebijakan harus dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Selanjutnya kami masih ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di Halo RRI melalui line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 082179279090. Sudah ada pendengar yang bergabung kembali. Halo RRI, selamat pagi. Pagi, Mbak. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Eki di Remabang, terima kasih tepatnya. Baik, silakan Pak Eki. Mbak, lampu jalan di daerah kami di Ramakasi 3 itu udah berapa hari ini mati, Mbak. Tapi hanya sebagian. Jadi arah ke ujung, Ramakasi 3 ujung. Baik, Pak. Itu saja, Pak Eki? Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Eki. Nanti akan segera kami informasikan kembali terkait lampu jalan yang mati di daerah Ramakasi yang sudah beberapa hari belakang. Ramakasi 3, Pak ya? Baik, di Ramakasi 3 yang sudah beberapa hari ini dalam keadaan mati, Pak ya? Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Heri. Oke, makasih. Pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami kembali di Halo RRI 369977 atau di pesan WhatsApp 082179279090. Bagi Anda yang hendak menyampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami terkait dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur, atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik ataupun lampu yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Dan kembali sembari menunggu partisipasi Anda, kita memiliki informasi selanjutnya yang datang dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan mencatat 17 peristiwa banjir berulang terjadi di Palembang hingga April 2026. Temuan ini menunjukkan banjir tidak lagi bersifat musiman, melainkan bagian dari krisis ekologis yang terus memburuk. Data tersebut disampaikan dalam aksi Aliansi Orang Muda Melawan Krisis Iklim bertajuk Dari Sumatera Selatan untuk Bumi.
Kegiatan berlangsung di Bundaran Air Mancur Palembang pada hari Kamis 23 April 2026. Aksi ini digelar bertepatan dengan peringatan Hari Bumi yang jatuh setiap pada tanggal 22 April. Masa aksi menyoroti lemahnya penanganan banjir yang dinilai belum menyentuh akar persoalan. Dan pendengar, Koordinator Aksi Galang Suganda menilai krisis iklim ini tidak dapat lagi dianggap sebagai fenomena alam biasa. Ia menyebut persoalan tersebut berkaitan erat dengan pembangunan yang mengabaikan keseimbangan lingkungan. Menurut Galang, banjir di Palembang semakin sering muncul dengan intensitas yang lebih besar. Kondisi ini terlihat dari genangan yang berulang di sejumlah ruas jalan utama kota Palembang. Wilayah yang kerap terdampak meliputi kawasan Basuki Rahmat, Jalan Demang Lebar Daun, dan Jalan R. Sukamto. Genangan juga tercatat muncul di Jalan R.A. Rozak serta Jalan Kolonel Haji Burlian. Galang menyebut pola banjir berulang menandakan lemahnya tata kelola drainase perkotaan, penyempitan ruang resapan, dan buruknya sistem pengendalian air dinilai memperparah kondisi. Walhi Sumatera Selatan mencatat jumlah sungai di Palembang menyusut drastis dalam beberapa tahun terakhir. Dari ratusan aliran yang pernah ada, kini hanya tersisa sekitar 114 sungai yang aktif. Kawasan rawa juga mengalami penyusutan signifikan akibat alih fungsi lahan. Luas rawa tersisa diperkirakan hanya sekitar 691 hektar atau berkurang hampir 30%. Sumsel juga menilai banjir di Palembang ini merupakan dampak kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Organisasi itu merujuk putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang terkait gugatan lingkungan. Putusan perkara nomor 10 GTF 2022 PTUN PLG disebut menegaskan tanggung jawab pemerintah terhadap krisis ekologis. Namun pelaksanaan keputusan tersebut dinilai belum berjalan maksimal. Dan pendengar, kami masih informasikan Anda masih berada di program Halo RRI, serta kami juga siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Halo RRI.
masih bersama Anda. Halo RRI. Anda masih bersama kami pendengar di Halo RRI. Ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan. Dan kami informasikan Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan Anda sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi, kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur. Atau mungkin pendengar sekarang mengalami persoalan PDAM, listrik yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 082179279090 serta melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar terkait penelpon dari pendengar kita Mbak Dini yang bertanya mengenai cara memilih hewan kurban yang baik. Sekarang kami akan kami berikan wawancara bersama pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hewan Jafrizal MM. Baik, alhamdulillah. Dokter izin. Walafiat. Alhamdulillah. Dokter izin dok, kami kan mengangkat tema tentang terkait persiapan hewan kurban dok. Bisa dijelaskan sedikit nggak dok, bagaimana sih dok kesiapan tim veteriner di Sumatera Selatan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban tahun ini dok? Ya baik, terima kasih. Terkait dengan hewan kurban ya, ini memang secara rutin kita lakukan setiap tahun. Ya. Terus dilakukan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Ya, jadi ada dua hal yang dilakukan dalam pemeriksaan hewan kurban ini. Yang pertama terkait dengan antemortem. Ya. Antemortem itu adalah pemeriksaan sebelum hewan itu dipotong. Yang kedua adalah postmortem setelah hewan dipotong. Artinya ini akan dilakukan di masjid-masjid. Kita tahu bahwa jumlah masjid di Sumatera Selatan ini sekitar 9.700. Ya. Nah, tentu saja terkait dengan jumlah itu kita punya tenaga kesehatan hewan, dokter hewan itu untuk sel baik yang swasta maupun yang di pemerintah itu jumlahnya 225 orang di Sumsel. Ini memang jauh dari kata cukup. Artinya apa yang harus kita lakukan dengan antisipasi terkait dengan pemeriksaan hewan kurban ini adalah melatih petugas-petugas yang menjadi petugas pemeriksa kesehatan hewan. Inilah yang kita lakukan bekerja sama dengan masjid-masjid, pengurus masjid, melakukan sosialisasi dan pelatihan di masjid-masjid yang mengumpulkan beberapa perwakilan dari masjid-masjid. Ini untuk mempercepat pelatihan petugas, baik itu pelatihan juru sembelih halal maupun pelatihan tenaga teknis untuk pemeriksaan kesehatan hewan dan tenaga teknis untuk pengawas dari kesehatan masyarakat veteriner terkait higien sanitasinya. Jadi latihan itu mengacu kepada tiga hal. Satu terkait dengan kesehatan hewannya, yang kedua terkait dengan juru sembelih halalnya, yang ketiga terkait dengan higien sanitasinya. Jadi ini harus kita percepat. Artinya apa? Satu orang dokter hewan itu dengan komposisi yang sekarang itu mengawasi 40 masjid. Ya. Kalau itu kita bicara masjid saja ya. 40 masjid. Artinya satu dokter hewan itu menyelia 40 panitia kurban yang ditugaskan sebagai juru sembelih, sebagai petugas pemeriksa kesehatan dan juga pemeriksa untuk penjamin higien sanitasi. Nah, ini yang sudah kita bicarakan dengan PDHI ya, Perhimpunan Dokter Hewan kemarin pas di hari Jumat kemarin. Itu sudah kita bicarakan terkait dengan kerjasama ini, dan PDHI Sumsel ini siap menurunkan semua dokter hewannya. Ini akan bekerja di wilayah paling tidak itu di tempat tinggalnya sambil mengawasi menyelia ini ada di 40 tenaga sebagai tenaga pendamping gitu.
Baik. Itu yang bisa kita lakukan. Baik dokter, itu kan dari segi kesiapan dari tim veteriner di Sumatera Selatan. Jadi ini apa saja sih dok langkah yang dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan dok, seperti penyakit mulut dan kuku di menjelang Idul Adha ini dok? Ya, jadi terkait dengan pencegahan, ini ada dua yang kita lakukan, ada pencegahan dari luar dan ada pencegahan dari dalam. Pencegahan dari luar ini kita mengawasi lalu lintas. Terkait dengan lalu lintas, karena hewan kurban kita ini banyak berasal dari daerah-daerah luar. Ya, daerah luar artinya kan ada yang dari Bali, ya, ada dari NTB, NTT gitu. Nah, hewan yang berasal dari luar, NTT adalah bebas penyakit PMK, akan tetapi dia juga ada daerah-daerah yang tertular penyakit antrak. Ini yang kita antisipasi adalah memastikan bahwa hewan yang dikirim ke sini ini adalah hewan yang bebas antrak kalau dari NTT. Nah, kemudian untuk sapi-sapi yang PMK, karena daerah itu adalah daerah yang tidak bebas dari penyakit PMK, justru daerah kita ini adalah daerah endemik PMK. Disinilah apabila sapi daerah yang bebas PMK masuk ke daerah endemik, maka dia akan tertular di sini. Apa yang harus kita lakukan adalah setelah sampai di lokasi, maka dilakukan vaksinasi segera. Untuk memunculkan imunitas dari sapi tersebut agar terhindar dari penyakit PMK. Nah, ini untuk daerah-daerah yang seperti Lampung ini hampir sama statusnya dengan kita. Artinya daerah itu juga tertular dalam kondisi sekarang adalah endemik, maka itu tidak menjadi persoalan apabila masuk ke sini. Yang kita antisipasi adalah ada penyakit-penyakit yang seperti antrak atau brucellosis yang ini yang menular kepada manusia. Ini yang mesti kita antisipasi lebih ketat. Nah, itulah yang kita tinjau. Saya sebagai pejabat otoritas veteriner, ini apabila sapi lalu lintaskan dari daerah provinsi lain masuk ke provinsi Sumsel, maka saya harus meninjau khususnya terkait dengan penyakit-penyakit yang serius yang bisa menular kepada manusia. Nah, yang intern, yang di dalam ini melakukan vaksinasi. Ini kita ini kan ada program, kalau PMK ada programnya vaksinasi, dan kemudian ini kawan-kawan dari kabupaten kota ini kita menunggu instruksi dari kepala dinas ya. Ini secara resmi untuk menyampaikan ini kepada kepala dinas kabupaten kota ini untuk menurunkan timnya dalam pemeriksaan hewan kurban ini. Ya, ini masih ada waktu ya, hampir 1 bulan lebih. Nah, ini kita harus mengantisipasi, melakukan vaksinasi masih bisa terkejar, dan melakukan pengobatan, sebenarnya pengobatan cacing. Nah, ini juga kita lakukan. Itu. Baik, dokter, untuk masalah syariat syah untuk kurban itu seperti apa, dok? Untuk di pasar maupun di lapak sementara yang dilakukan oleh veteriner, dok? Ya, jadi kalau untuk Kota Palembang sendiri kita rasa agak lebih aman. Kenapa? Karena pelaku-pelaku usaha itu kan sudah distandarisasi ya. Ada beberapa yang sudah umumnya penjual hewan kurban besar ini sudah disertifikasi. Ini sejak tahun 2000. Nah, yang kita khawatirkan ini memang pedagang-pedagang musiman. Memang saya berharap itu untuk pedagang-pedagang musiman ini bisa dikumpulkan di dalam satu area. Misalkan contoh misalkan untuk wilayah seberang ulu, misalkan di lapangan Patrajaya misalkan, di situ bisa kita terkoordinir dan kita bisa mensertifikasi dan melakukan pemeriksaan terkoordinir, terpadu di situ. Nah, jadi yang kita khawatirkan ini banyaknya penjual-penjual yang musiman yang menjual di tempat-tempat yang tidak terpantau atau tidak didata atau tidak distandarisasi oleh pemerintah. Ini yang berbahaya. Nah, maka saya berharap sebenarnya pemerintah Kota Palembang ini sesuai dengan Perwali nomor 56 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Palembang. Ini adanya tempat-tempat penjualan yang
yang seperti itu harus terdaftar dan harus distandarisasi oleh pemerintah itu sendiri. Nah, ini. Baik. Dokter terakhir, Karena kalau di pemerintah kota, ini yang standarisasi masjid yang perlu kita pertegas sekarang ini ya, terkait dengan halal, yang wajib memiliki jurus beli halal. Kemudian yang kedua, jaminan higien sanitasi. Ini masjid-masjid ini yang masih banyak yang belum kita standarisasi. Nah, jadi saya berharap ini secepatnya kita bisa mengikuti apa yang ada di dalam Perwali nomor 56 itu, ya, di pemerintah Kota Palembang, yang kalau secara nasional itu di Permentan 114 tahun 2014 tentang pemotongan hewan kurban. Itu sudah ada standarnya. Tinggal kita sertifikasi, kita standarisasi. Sehingga apa? Sehingga tempat-tempat penjualan, tempat pemotongan ini telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ada jaminan halal, ada jaminan sehat, dan ada jaminan amannya. Baik. Itu, terima kasih. Dokter terakhir, Dok, apa sih, Dok, himbauan kepada masyarakat agar dapat memilih hewan kurban yang sehat dan sesuai standar, Dok? Ya, jadi saya berharap bagi masyarakat yang ingin membeli hewan kurban, belilah pada tempat yang sudah ada surat registrasinya atau standarisasinya dari pemerintah. Ya. Tanyakan tanyakan yang pertama. Yang kedua, itu tanyakan terkait dengan surat keterangan kesehatan hewannya sudah diperiksa, ya. Itu yang penting. Jadi surat-surat administrasi ini perlu ditanyakan terlebih dahulu. Ya, yang kedua baru kita melihat hewannya, ya, hewannya. Jangan-jangan ini jadi masalahnya ini kan jangan-jangan di tempat penjualan hewan kurban yang yang tidak biasa ini, yang musiman ini menjual hewan yang curian, itu loh. Nah, ini yang kita khawatirkan kan. Nah, ini belilah pada tempat yang sudah distandarisasi, sudah diregistrasi oleh pemerintah kota. Yang kedua, cek surat keterangan kesehatannya. Nah, yang ketiga baru diperiksa hewannya itu, ya, kalau hewan kurban ini tanda bahwa dia sudah memasuki umur kurban itu adalah musina. Musina artinya sudah tanggal gigi, sudah berganti giginya. Ya, 2 gigi tetapnya. Inilah tandanya, baik mau kambing, mau sapi, mau domba. Ya, kalau domba ini kan ada syarat jasaahnya, ya. Itu boleh domba yang belum tapi sudah lewat dari 6 bulan. Tapi untuk kambing dan sapi itu harus musina. Musina artinya sudah berganti 2 gigi tetapnya. Itu. Nah, ini bisa kita tanyakan, bila mana kita ragu maka bisa minta tolong ke dokter hewan kita, ya, dokter hewan di provinsi, dokter hewan di kabupaten untuk membantu. Ya, saya biasa membantu masyarakat itu untuk cek hewan kurbannya yang mana. Itu bisa, ya. Nanti kita bisa koordinasi dengan petugas dokter hewan di dinas provinsi. Baik, Dr. Zaprizal, terima kasih atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat selalu, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar wawancara RRI bersama pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hewan Jafrizal MM, terkait pertanyaan dari pendengar Dini yang menanyakan mengenai cara memilih hewan kurban yang baik. Dan Anda masih dalam Halo RRI, silakan sampaikan keluhan atau aspirasi Anda terkait layanan publik, kesehatan hingga infrastruktur. Kami siap menampung dan meneruskannya pendengar. Sembari menunggu partisipasi Anda, berikut informasi selanjutnya. Informasi selanjutnya yaitu dari Dinas Perkebunan Sumatera Selatan yang menargetkan program peremajaan sawit rakyat atau PSR seluas 3.600 hektar pada 2026. Program tersebut akan tersebar di 8 kabupaten untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Selatan Ikhwansyah menyampaikan target di Kota Palembang pada Rabu 22 April 2026. Pemerintah daerah menilai PSR menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas perkebunan masyarakat. Program PSR diberikan dengan alokasi berbeda di setiap daerah. Penetapan luasan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi perkebunan sawit di masing-masing wilayah. Kabupaten Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir menerima alokasi terbesar. Masing-masing daerah mendapatkan target peremajaan seluas 1.000 hektar.
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Banyuasin, Muara Enim, dan Musirawas Utara memperoleh alokasi masing-masing 300 hektar. Sementara Kabupaten Musirawas mendapat 150 hektar dan Kabupaten Lahad sebesar 250 hektar. Iwan Syah menjelaskan rekomendasi teknis PSR di Sumatera Selatan sepanjang 2017 hingga 2025 mencapai 75.016 hektar. Namun pendengar, sebagian peserta tercatat mengundurkan diri dari program. Ia menyebut sebagian besar lahan sudah melalui proses tumbang dan pencacahan tanaman lama. Tahapan tersebut menjadi bagian awal sebelum dilakukan penanaman kembali. Beberapa wilayah realisasi terbesar PSR berada di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan luasan rekomendasi teknis di daerah tersebut mencapai 37.074 hektar. Wilayah lain yang menerima program meliputi Banyuasin, Ogan Komering Ulu, Lahad, dan Musirawas Utara. Kota Prabu Muli juga tercatat memperoleh rekomendasi teknis PSR. Realisasi tahunan PSR menunjukkan tren fluktuatif sejak 2017. Luasan tertinggi tercatat pada 2019 dengan capaian lebih dari 13.000 hektar. Informasi selanjutnya pendengar dari curah hujan tinggi yang memicu banjir di sejumlah wilayah kota Muara Enim dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah daerah langsung menyiapkan langkah darurat untuk mempercepat pengurangan genangan. Bupati Muara Enim Edison meninjau langsung kawasan terdampak banjir pada Selasa 21 April 2026. Peninjauan ini dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab utama genangan yang terjadi di sejumlah titik. Dari hasil tinjauan pendengar, pemerintah daerah menemukan hambatan aliran air pada saluran drainase. Salah satu penyebab diduga berasal dari tembok penahanan tanah yang dibangun pihak PT Waskita Karya. Edison meminta Satuan Polisi Pamong Praja segera berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Langkah tersebut tentunya dilakukan agar aliran air dapat kembali mengalir normal. Menurut Edison, laporan awal berasal dari Lurah Pasar 1 terkait keberadaan tembok di kawasan drainase. Struktur tersebut juga mempersempit jalur aliran air saat hujan deras. Pemerintah daerah menilai pembongkaran tembok menjadi solusi jangka pendek. Langkah tersebut difokuskan pada kawasan padat penduduk yang paling rentan terdapat banjir. Dan juga pendengar, selain itu pendalaman parit induk di sepanjang jalur drainase juga akan dilakukan. Upaya tersebut tentunya diharapkan mampu memperlancar aliran menuju sungai. Pemerintah daerah juga sudah menyiapkan pengerukan sungai dan pembangunan dinding penahanan sepanjang 500 meter. Rencana tersebut akan dimasukkan dalam anggaran perubahan daerah. Demikian informasi di Halo RRI pada hari ini. Kami juga masih mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami pendengar. Hubungi kami melalui line telepon di 0711 3699977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Halo RRI. Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini. Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah. Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula? Inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia. Tampak jauh untuk dipegang, ingin merasakan dan menyentuh lembut bulunya. Burung terbang tinggi, melayang melintasi awan. Aku hanya takjub, berharap terbang bersamanya. Apa
Meski aku tahu sulit untuk memilikimu, tapi apa daya, cinta ini meracuniku. Cinta itu adalah hal terindah yang ku punya. Cinta itu adalah segalanya. Cinta itu adalah hal terindah yang ku punya. Memilikimu adalah segalanya. Cinta itu adalah hal terindah yang ku punya. Cinta itu adalah segalanya. Cinta itu adalah hal terindah yang ku punya. Memilikimu adalah segalanya. Cinta itu adalah hal terindah yang ku punya. Cinta itu adalah segalanya. Cinta itu adalah hal terindah yang ku punya. Memilikimu adalah segalanya. Memilikimu adalah segalanya. Memilikimu adalah segalanya. Masih bersama Anda, Halo RRI. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam program Halo RRI yang kami hadirkan untuk Anda pendengar edisi Jumat 24 April 2026. Dan pendengar, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eki yang telah menyampaikan informasi terkait kondisi lampu padam di kawasan Ramah Kasih 3 Lemabang. Laporan tersebut sudah kami terima dan akan segera kami tindak lanjuti dengan meneruskannya kepada pihak terkait agar dapat segera ditangani. Kami juga mengimbau kepada masyarakat di sekitar lokasi untuk tetap berhati-hati dan waspada selama kondisi masih belum normal. Dan pendengar, sampailah kita di penghujung program Halo RRI Palembang pagi hari ini edisi Jumat 24 April 2026. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang telah berpartisipasi, menyampaikan aspirasi serta berbagi informasi bersama kami pada pagi hari ini. Setiap laporan yang masuk sangat berarti dan akan kami teruskan kepada pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti. Saya Alvina Damayanti bersama rekan saya Ega Dwianti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini akan kami hadirkan program Palembang Siang ini bersama rekan kami Dela Wawi dengan berbagai informasi menarik dan inspiratif. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Halo RRI.